Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari risalah atau manzumah fi sayri ila Allah wa daril akhirah karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah yang wafat tahun 1376 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala pada nazam atau pada bait yang ke-10 setelah menyebutkan atau mengisyaratkan 3 jenjang manusia dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Jenjang yang paling rendah yang pertama adalah jenjang kesabaran, yaitu seorang menahan hatinya dari marah atau jengkel dan marah terhadap takdir Allah taala. Kemudian dia menahan mulutnya jangan sampai berkeluh kesah, mencela, melaknat, dan menahan anggota tubuhnya jangan sampai melakukan tindakan yang menunjukkan dia tidak terima. Kemudian yang kedua adalah jenjang ridho, di atasnya jenjang ar-ridho. Jenjang ridho adalah jenjang kesabaran plus lebih dari sekedar sabar, yaitu seorang tidak, selain dia bersabar, dia tidak mendapati sedikit pun hal yang mengganjal dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun dia merasakan hal yang tidak enak dalam hatinya. Berbeda dengan sabar, orang yang sabar belum tentu ridho. Orang yang sabar belum tentu ridho. Tapi semua orang yang ridho pasti sabar. Karena keriduan tidak akan bisa diraih kecuali melalui setelah seorang melewati yang namanya kesabaran. Kemudian jenjang yang terakhir, jenjang yang tertinggi bagi seorang hamba yang mengalami musibah adalah jenjang syukur. Bersyukur atas musibah yang terjadi. Kata penulis rahimahullahu taala, syakarul ladzi aulal khalaiqa fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fadilah, keutamaan kepada seluruh makhluk. Memberikan anugerah kepada semua makhluk. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada seluruh makhluk, di mana mereka bersyukur dengan hati, dengan ucapan, dan dengan anggota tubuh. Iya, ini jenjang yang tertinggi adalah jenjang syukur. Seorang ketika tertimpa musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia mampu bersabar, bukan hanya dia pasrah dan menerima sepenuhnya tanpa ada ganjalan dalam hati, tapi dia sanggup untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Dan ini sama seperti sebelumnya, bahwa kesyukuran ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang hamba kecuali dia mengetahui keuntungan seorang yang terkena musibah. Apa keuntungan yang didapatkan oleh orang yang tertimpa musibah? Ya. Keuntungan yang pertama tentu saja adalah diampuninya dosa. Diampuninya dosa. Karena dosa tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala sekedar dengan turunnya musibah. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maksudnya begini,
ketika ada musibah turun menimpa seorang hamba, apakah sekedar turunnya musibah langsung diampuni dosa-dosanya, ataukah nanti dia bersabar baru dia diampuni dosa-dosanya? Sebagian ulama mengatakan bahwa sekedar turunnya musibah itu sudah terampuni dosa otomatis, walaupun dia tidak bersabar. Jadi sekedar turunnya musibah itu sudah jaminan dosanya terampuni sesuai dengan kadar musibah yang turun tentunya. Besar kecilnya dosa yang diampuni tergantung besar kecilnya musibah yang turun. Sementara sebagian ulama mengatakan kalau ada musibah yang turun kepada seorang hamba enggak langsung diampuni, belum. Kapan diampuni? Nanti kalau dia sabar menghadapi musibah tersebut barulah dia diampuni. Jelas sampai sini? Nah, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya sekedar turunnya musibah itu langsung terampuni dosa. Sekedar dengan menutup pandang apa reaksinya dia, apakah reaksinya bersabar atau tidak itu urusan belakangan. Tapi yang jelas sekedar turunnya musibah maka dosanya diampuni. Nah, ketika sudah turun musibah dosanya terampuni, kalau dia bersabar maka dia mendapatkan tambahan pahala lagi. Tapi kalau dia tidak sabar maka dia mendapatkan dosa. Jadi di awal dia mendapatkan pahala, di akhirnya didapatkan dosa karena tidak bersabar. Jadi ini keuntungan atau keuntungan ya, hikmah adanya musibah, yaitu sekedar turunnya musibah tersebut seorang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang masalah ini sangatlah banyak, diantaranya dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa nasab. Nasab itu rasa capek, lelah. Ya. Lelah dalam hal apapun, tidak mesti lelah dalam ibadah. Biar lelah dalam urusan dunia, dia mendapatkan ampunan dosa. Sekedar lelah, capek. Tidaklah seorang muslim tertimpa lelah min nasabin wala wasabin, tidak pula penyakit, wala hammin, kesedihan, wala ghammin, banyak pikiran, wala azan, gangguan sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali semuanya akan menggugurkan dosanya. Semua akan menggugurkan dosanya. Nah, maka ini manfaat ataupun hikmah di balik adanya musibah yang bisa membuat seorang bersyukur bahwasanya musibah itu menjadi sebab diampuninya dosa. Semakin besar musibah, semakin besar dosa yang terhapus. Semakin sedikit musibah, semakin sedikit juga dosa yang terhapus. Karena itulah sebagian ulama mereka ada yang takut kalau dalam satu bulan tidak pernah sakit. Satu bulan tidak pernah sakit, takut. Ada apa ini? Kenapa saya tidak pernah kena musibah? Maksudnya dari sakitnya. Apakah ini menunjukkan Allah tidak menginginkan dosa saya diampuni? Kok saya tidak pernah sakit? Takut kalau dia tidak pernah sakit. Kekhawatiran. Karena bisa jadi itu menjadi pertanda bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Tanda bahwa Allah Ta'ala mencintai seorang hamba adalah ditimpakan musibah. Tandanya Nabi SAW bersabda, idza aradallahu man yuridillahu bihi khaira yusab minhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yusab minhu, dia akan ditimpakan musibah. Berarti pertanda siapa yang tidak ditimpakan musibah, berarti Allah tidak cinta kepadanya. Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka diantara tanda Allah mencintai seorang hamba, dia tertimpa musibah. Karena itulah sebagian ulama merasa khawatir kalau dalam beberapa tempo yang lama, misalnya sebulan tidak pernah sakit, takut jangan sampai Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Maka ini yang mengantarkan seorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah menggugurkan dosa.
Kemudian musibah juga memperbesar pahala tentu saja. Karena kalau dia mendapatkan musibah dan dia bersabar, itu peluang mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, berobat hukumnya sunnah, bukan wajib. Berobat dari penyakit hukumnya sunnah, tidak wajib. Yani kalau ada orang yang membiarkan dirinya sakit tidak mau berobat dengan niat untuk memperbanyak pahala, boleh, tidak ada masalah. Karena berobat tidaklah wajib, hukumnya sunnah. Jelas ya? Karena semakin lama seorang tertimpa musibah, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Dan ketika seorang sakit, dia bisa memilih dua pilihan. Dia bisa segera berobat supaya dia sembuh, namun kalau dia sembuh berhenti pahalanya. Atau dia bisa memilih opsi yang kedua, membiarkan dirinya sakit, tidak berobat, ya, membiarkan dirinya sakit dan tidak berobat, dengan harapan atau dengan sebagai imbalannya dia mendapatkan apa? Banyak pahala dan banyak pengampunan dosa. Karena ketika seorang sudah sembuh dari sakit, berhenti pengampunan dosanya. Berhenti apa? Pengampunan dosanya. Ini manfaat hikmah mendapatkan musibah yang kedua, yang mengantarkan seorang untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, namanya ujian tentunya untuk melihat kelayakan dia, apakah imannya layak bertambah atau tidak, dia bisa naik ke kelas berikutnya atau tidak. Namanya ujian seperti itu, seperti yang sudah kita sebutkan, ya. Maka yang namanya ujian adalah untuk melihat seorang hamba apakah dia layak dinaikkan imannya oleh Allah atau tidak, naik kelas ke tingkatan berikutnya atau tidak. Kalau seorang tertimpa musibah, itu adalah ujian dan itu peluang bagi dia untuk naik level, naik tingkatan. Ya. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam itu lebih bagus derajatnya setelah terkena musibah dibandingkan sebelum kena musibah? Yang dimaksud dengan musibah di sini adalah diusir keluar dari sorga. Diusir keluar dari sorga itu musibah bagi Nabi Adam alaihissalam. Makan buahnya dosa. Jadi dibedakan antara makan buahnya dengan keluar dari sorganya. Kalau makan buah dosanya, kalau keluar dari sorga itu musibah. Itu apa? Musibah. Dan Nabi Adam alaihissalam hanya menjadi lebih tinggi derajatnya setelah beliau melakukan dosa dan setelah beliau terkena musibah. Ini menunjukkan bahwasanya musibah itu mengangkat derajat seseorang, mengangkat iman seseorang. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, bersyukur itu sama seperti bersabar. Ada 3 tubuh atau ada 3 bagian tubuh yang bekerja: hati, lisan, dan anggota tubuh. Yang pertama, dia bersyukur dengan hati. Bagaimana bentuk bersyukur dengan hati? Dia mengakui bahwa ini semua nikmat dari Allah. Ini dari Allah. Nisbatkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya ini dari mana? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika beliau sudah selesai mentakwil mimpinya 2 orang yang dalam penjara itu, kemudian dipuji oleh 2 orang itu, Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Ini yang saya katakan kepada kalian tadi, ini adalah dari pengajaran Tuhanku, menyandarkan nikmat ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati, dalam kesyukuran hati tugasnya, fungsinya adalah untuk menyandarkan nikmat kepada Allah, menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala, tidak kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ucapan. Bagaimana mulut itu bersyukur? Tentu saja yang paling pertama ya bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, wa syukrullah, wa syukrulillah. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut, menyebut bahwa ini nikmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya.
ceritakanlah. Adapun nikmat-nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, ceritakan kepada orang. Maka di antara bentuk kesyukuran menyebutkan dengan mulut bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebutkan dengan mulutnya setelah dia meyakini dengan hatinya bahwa ini dari Allah, kemudian dia ucapkan dengan mulutnya bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, tentu saja dengan memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan, ya, untuk ketaatan, untuk menambah kebaikan dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Setelah itu penulis rahimahullahu taala ya menyebutkan ya dua amal qalbiyah yang penting. Ya, yaitu beliau akan menyinggung masalah tawakal dan ihsan. Di dua bait ini penulis rahimahullah, dua bait selanjutnya penulis rahimahullah akan menyebutkan dua ibadah yang paling penting, yaitu tawakal dan ihsan. Kata beliau rahimahullahu taala, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badli juhdi fi ridar rahmani, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Kata beliau rahimahullahu taala, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a badli juhdin fi ridar rahmani. Sifat berikutnya dari sifat orang-orang yang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat adalah, kata beliau, sahibut tawakkul. Mereka bersahabat dengan tawakal. Maksudnya mereka senantiasa bertawakal, menjadikan tawakal bagaikan sahabat mereka yang dia terus menerus bersama dengan itu. Dia senantiasa tawakal fi jami'i umurihim, pada semua urusan mereka, urusan yang baik, ya, dalam melaksanakan ketaatan atau dalam meninggalkan larangan, dalam perkara dunia, dalam mewujudkan hal yang baik di dunia atau untuk menghindar dari keburukan, dalam segala sesuatu dia selalu beriringan dengan tawakal. Kemudian kata beliau, ma'abadli juhdin fi ridar rahmani, disertai dengan usaha, ya, disertai dengan usaha untuk mendapatkan keridhaan dari Ar-Rahman, keridhaan dari Ar-Rahman. Apa itu tawakal? Kata para ulama, hakikat tawakal adalah seorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timadul qalbi ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya menampakkan kelemahannya di hadapannya. Dia menampakkan kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah disertai menampakkan ketidakmampuannya, kelemahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tawakal. Tawakal ini ibadah qalbiyah, ibadah hati, bukan ibadah mulut, bukan juga ibadah anggota tubuh. Dia adalah ibadah hati. Kapan seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan namanya kepercayaan hati tidak akan mungkin terwujud kalau dia tidak percaya total kepada Allah. Ya. Ibarat anak kecil misalnya, kalau diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas sama orang tuanya, dah takut. Kenapa? Dia percaya akan ditangkap. Percaya total. Itu tawakal. Pendekatan saja, sekedar pendekatan. Itu namanya istiqah, percaya. Nah, percaya seperti ini harus diarahkan kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, percaya total kepada Allah Ta'ala, bahwa saya serahkan semua hidup dan mengetiku kepada Allah, semua saya serahkan kepada Allah. Itu namanya apa? As-siqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, sekedar pendekatan. Kenapa kita kalau tidur,
misalnya pasang alarm. Kenapa seorang kalau tidur pasang alarm? Misalnya yang bagi yang pasang alarm ya. Padahal tidak ada jaminan dia masih hidup besok. Ada jaminan dia masih hidup besok? Tidak ada. Terus kenapa dia pasang alarm? Padahal belum tentu dia hidup untuk matikan itu alarm. Bisa jadi dia mati sebelumnya. Kenapa? Dia fikoh, percaya bahwa saya masih hidup besok. Ya, sampai sini? Karena itulah dia membuat planning, bahkan mungkin planning 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Kenapa manusia membuat planning padahal belum tentu dia besok masih hidup? Karena dia percaya bahwa saya masih hidup sampai saat itu. Nah, percaya seperti ini tidak boleh kepada hal seperti itu. Percaya seperti ini diarahkan kepada Allah. Itu sikoh namanya. Jadi kita harus tidak boleh seorang mempercaya bahwa saya masih hidup besok. Nggak bisa. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu dia bisa melakukan, bahkan dia bisa merancang perancangan untuk kehidupannya beberapa tahun yang akan datang. Dia bisa menabung misalnya untuk kepentingan ini dan itu. Kenapa? Padahal belum tentu dia hidup besok. Karena thiqah, percaya pada diri sendiri bahwa dia masih hidup. Nah, percaya seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Harus kepada Allah percaya yang seperti ini. Adapun kepada diri sendiri tidak boleh seorang percaya diri seperti itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang percaya diri dalam artian seperti itu, bahwa saya masih hidup besok, saya masih ini, saya buat rencana untuk 1 tahun 2 tahun karena saya akan mengeksekusi nanti itu. Tidak boleh dia percaya diri seperti itu, dia akan hidup sampai rencananya itu. Enggak boleh. Yang saya ingin tekankan adalah kepercayaan seperti itu selayaknya jangan serahkan kepada dirinya, jangan serahkan kepada planningnya, rencananya, tapi serahkan kepada Allah. Percaya seperti itu namanya tawakal. Kita pasrahkan diri kita seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Percaya betul apa yang Allah perbuat pada diri kita, kita percaya. Ibarat anak tadi dibuang ke atas, percaya orang tuanya akan nangkap, ya kan begitu, makanya tidak takut sama sekali. Nah, seorang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala tidak ada takut-takutnya, tidak ada gunda-gulananya, tidak ada galaunya, tidak ada, sama sekali tidak ada apa-apa. Kenapa? Dia menyerahkan semua dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia percaya kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan mengurusi dia. Dan siapa yang paling bagus pengurusannya dibandingkan Allah? Siapa? Orang tua? Enggak. Iya. Sebagus-bagusnya orang tua mengurusi kita, masih bagus pengurusannya Allah Ta'ala. Iya. Kalau kamu percaya pada orang tuamu, selayaknya lebih percaya kepada Allah Ta'ala. Itu tawakal. Itu tawakal bahwa Allah saya menyerahkan seluruh diriku kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya pasrahkan diriku, mau diapain juga saya percaya padamu. Saya mau dikasih baik, saya percaya. Saya mau dikasih kejelekan, saya percaya. Saya mau dikasih kenikmatan, alhamdulillah. Saya mau dikasih keburukan, terserah ya Allah. Mau bikin apa saya percaya padamu, seutuhnya saya serahkan diriku. Itu tawakal, penyandaran hati secara menyeluruh, secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini tidak boleh kita yakini pada selain Allah, tidak boleh. Kapan seorang meyakini hal ini, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada selain Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan tawakal yang syirik. Ya, tawakal yang syirik. Hatta walaupun dia meyakini itu pada orang tuanya, enggak boleh. Enggak boleh dia mengatakan saya pasrahkan semuanya pada orang tua, enggak boleh. Ketawakalan seperti ini, penyandaran hati yang total seperti ini hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itulah tawakal tidak bisa berbilang, tidak bisa seorang bertawakal kedua hal yang berbeda, tidak bisa. Ya. Beda dengan cinta, kita bisa cintai anak, cintai istri, cintai orang tua, cintai saudara, banyak yang bisa kita cintai. Tapi kalau tawakal tidak bisa. Tawakal itu hanya menjurus kepada satu arah, tidak bisa berbilang. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, berarti tidak bertawakal kepada yang lain. Kalau kamu bertawakal kepada yang lain, berarti tidak bertawakal kepada Allah. Karena itulah dilarang mengucapkan tawakkaltu 'ala Allahi summa 'alaik, walaupun menggunakan summa, tidak boleh. Apalagi kalau pakai waw, tawakkaltu 'ala Allahi wa 'alaika, lebih syirik lagi. Saya bertawakal kepada Allah dan kepada kamu, ini syirik. Tawakkaltu 'ala Allah summa 'alaik,
aku bertawakal kepada Allah, kemudian kepada engkau, ini juga kesyirikan. Kenapa? Karena ketika kamu bertawakal kepada Allah, kamu tidak bertawakal kepada selainnya. Kemudian kamu mengatakan summa alaik, kemudian saya bertawakal kepada kamu. Nah, ketika kita bertawakal kepada si dia itu, saat itu kita tidak bertawakal kepada Allah. Karena tawakal tidak bisa dibagi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan manusia itu punya dua hati dalam dirinya. Enggak bisa. Tawakal hanya kepada Allah atau kepada selain Allah. Pilih salah satunya. Enggak bisa dua-duanya. Enggak bisa dua-duanya. Pilih salah satunya. Satunya ibadah, satunya bukan ibadah. Ya, merupakan pelanggaran ya, sesuai dengan bentuk-bentuk tingkatan-tingkatan penyandaran hatinya. Maka tawakal adalah seorang menyandarkan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini jelas pernyataan penyerahan diri secara total hanya kepada Allah. Ya Allah, salatku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untukmu. Karena itulah diantara zikir sebelum tidur yang selayaknya seorang muslim tidak lalai membaca zikir ini. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca zikir ini kemudian meninggal di malam harinya, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Dan hendaknya dijadikan zikir ini sebagai zikir yang terakhir sebelum dia tidur. Yani kalau sudah baca zikir ini, tidak boleh lagi ada ucapan lain. Kapan dia ada ucapan lain, diulang lagi zikir ini. Jadi zikir ini penutup ucapan di malam hari. Ya, dan semua zikir-zikirnya atau isi zikir ini semuanya murni ketawakalan. Di akhir hari ketika seorang mau istirahat, ketika dia akan menghadapi al-mautus sughra, kematian kecil, yaitu tidur, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tawakal sepenuhnya, supaya kalau dia meninggal di atas pernyataan itu, dia meninggal di atas fitrah. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku memasrahkan wajahku, yakni diriku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku menyandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Saya sudah mau istirahat, sudah pasrah, sudah saya serahkan semuanya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku mentafwid, menyerahkan semua urusanku yang belum selesai, saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan berharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali dan tempat berlindung, tidak ada tempat kembali dan tempat berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Aku berlindung kepada kitab yang Engkau turunkan, dan aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan, dan beriman kepada Rasul, ya, kepada Nabi yang Engkau utus. Ini kalimat semuanya dari awal sampai akhir pernyataan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala bahwa penyandaran hati ini, syarat syahnya seorang menyandarkan hatinya adalah dengan menempuh usaha. Kalau bahasanya sekarang orang bilang ikhtiar. Tidak syah tawakal tanpa ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, ya, melakukan usaha untuk mewujudkan apa yang ingin didapatkan atau menghindar dari apa yang dikhawatirkan. Dia kerahkan badlul juhud, mengerahkan semua potensi sarana yang dia miliki untuk mewujudkan apa yang dia bertawakal kepada Allah dalam masalah itu. Kebaikankah, untuk meraih kebaikan atau menghindar dari keburukan. Kata para ulama, ikhtiar itu bukan bagian dari definisi tawakal. Ini tidak masuk dalam kategori tawakal. Cuman ikhtiar itu syarat syahnya tawakal. Tidak syah tawakal tanpa ikhtiar. Tapi secara definisi, ikhtiar nggak masuk dalam definisi tawakal. Sama seperti sholat dengan wudhu.
Wudu itu tidak masuk dalam kategori solat, tidak masuk dalam definisi solat, tapi tidak syah solat tanpa wudu. Kurang lebih seperti itu hubungannya. Jadi ikhtiar itu bukan bagian dari definisi tawakal, karena tawakal itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jadi yang bermain cuma hati. Adapun amalan berupa ikhtiar itu adalah syarat syahnya tawakal. Syarat syahnya apa? Syarat syahnya tawakal. Nah, maka tidak syah tawakal tanpa ikhtiar, tapi bukan berarti ikhtiar bagian dari tawakal, berbeda. Nah, tawakal itu amalan hati, ikhtiar itu amalan anggota tubuh. Itu dua hal yang berbeda. Cuman dijadikan amalan anggota tubuh ini berupa ikhtiar merupakan syarat syahnya apa? Tawakal. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan tawakal ini seperti kata beliau rahimahullah, tawakal itu pada semua urusan. Urusan dunia, urusan akhirat, untuk mendapatkan manfaat atau menghindar dari mudarat. Dan penyandaran hati itu sebelum seorang berusaha, di tengah-tengah usaha, dan setelah selesai berusaha. Tawakal semuanya. Tawakal bukan hanya di akhir. Kadang ada orang mengatakan seperti ini, sudah berusaha saja ikhtiar, sisanya tawakal kepada Allah. Nah, bukan ya. Tawakal itu bukan di akhir. Tawakal itu dari awal. Sebelum berusaha sudah tawakal memang, karena penyandaran hati. Tawakal sebelum berusaha, tawakal di tengah-tengah usaha, dan tawakal setelah berusaha. Bagaimanapun hasilnya, semua dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, ya qadarullah. Memang bukan takdirnya didapat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah menyebutkan ibadah qalbiyah berikutnya, yaitu ibadah ihsan. Kita tahu bahwa jenjang agama Islam ada 3: Islam, iman, ihsan. Islam itu adalah amalan-amalan zahir, rukun Islam dan seterusnya dari amalan-amalan zahir. Kemudian jenjang iman itu sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, bukan amalan zahir, yang diwakilkan pada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6. Semua perkara akidah dalam Islam semua berpulang kepada rukun iman yang 6. Tidak ada yang keluar. Semua berpulang ke situ. Rukun iman yang 6, secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi yang jelas berpulang ke rukun iman yang 6. Jenjang yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan adalah al-itqan fi amalin zahir, fil amal al-zahirah wal amal al-batinah. Itqan itu, ihsan itu adalah kesempurnaan Islam dan kesempurnaan iman. Islam itu kan amalan zahir, iman itu amalan batin. Ihsan kesempurnaan dari keduanya, kesempurnaan amalan zahir, kesempurnaan amalan batin, itu yang namanya ihsan. Kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, itu namanya ihsan. Ihsan itu ada 2 tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 maqam dalam ihsan. Maqam yang tertinggi namanya maqam musyahadah. Maqam musyahadah, seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala ya. Dan maqam yang kedua maqam muraqabah, jenjang muraqabah, seakan-akan dia dilihat oleh Allah terus-menerus. Bukan seakan-akan, maqam di mana dia yakin bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Seakan-akan dia melihat Allah. Musyahadah. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, dan memang kamu tidak akan bisa melihatnya di dunia, ya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu, mengawasi kamu. Ini namanya maqam apa? Muraqabah. Jadi ada maqam musyahadah, ada maqam muraqabah. Di sini penulis rahimahullahu taala menyinggung jenjang yang kedua, yaitu ihsan, jenjang muraqabah. Ini yang beliau singgung. Beliau tidak menyinggung jenjang musyahadah. Kata beliau rahimahullah, abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi fatabawwa'u fi manzilil ihsani. Orang-orang yang beriman ini abadul ilah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala ala i'tiqadi hudurihi, dalam keadaan dia meyakini Allah hadir, yakni Allah menyaksikan, mendengarkan, melihat semua yang dilakukan. Ini maqam apa tadi? Maqam muraqabah. Allah, dia meyakini Allah melihatnya, mendengarnya, ya, mengetahui keadaannya.
Kata beliau, orang-orang yang beriman adalah orang yang menyembah Allah dalam keadaan dia meyakini Allah hadir di dekatnya, yakni mengawasinya, melihatnya, mendengarnya. Fatabawwa'u fi manzilil ihsani, maka dia pun berada ya pada posisi ihsan dalam beragama, jenjang yang tinggi. Ya. Jenjang al-ihsan. Maka seorang seperti yang kita sudah sebutkan tadi, terutama sangat dibutuhkan ketika dia lagi sendiri atau ketika dia berdua dengan temannya, ya, berdua dengan temannya yang mana mereka berdua sama-sama bukan orang komitmen dengan agama. yakni dia kalau di depan orang bisa taat beragama, di hadapan banyak orang dia taat beragama, tapi kalau sendiri atau sama teman-temannya semisal dengan dia melakukan dosa. Ya. Ini harus diwanti-wanti perkara seperti ini. Ya. Bahwasanya dia tidak akan meraih jenjang al-ihsan. Al-ihsan adalah seorang ya memposisikan dirinya ya sama seperti ketika dia sendiri, sama seperti ketika bersama dengan orang lain. Ada orang-orang yang tidak mau melakukan amalan yang haram ketika bersama dengan orang lain. Kalau dia sendiri melakukan yang haram. Ini di antara bentuk-bentuk penyelisihan terhadap maqam ihsan. Ada orang kalau sama temannya, sama ustadznya, biar yang makruh tidak mau dilakukan, tapi kalau yang sendiri dia kerjakan yang makruh. Ada orang kalau sama-sama orang yang soleh, biar perkara-perkara yang mubah, tapi kalau melalaikan tidak mau dilakukan. Kalau sendirian atau sama-sama yang sejenis dengannya, tidak sungkan untuk melakukannya. Ya, ini standar ganda. Ya, memang berat. Bukan kita katakan ya namanya seperti itu. Jenjang ihsan, jenjang tertinggi ini berat sekali. Bagaimana kita memposisikan diri kita sama ketika kita sendiri, sama ketika ada orang di dekat kita yang kita sungkan dan hormat kepadanya. Apa-apa yang kita tidak mau lakukan di hadapan orang yang kita hormati, jangan lakukan ketika kita sendiri. Itu baru berkenaan dengan orang. Ini Allah Ta'ala melihat seluruhnya, mendengar seluruhnya. Tidakkah dia memahami nama Allah Ta'ala As-Sami, yang maha mendengar, yang mendengar segala sesuatu? Ya, segala sesuatu. Jangankan yang ada suaranya, yang tidak ada suaranya saja Allah tahu. Yang tidak ada suaranya saja Allah tahu. Allah memiliki nama Al-Basir, yang melihat segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Ta'ala. Dan semua yang Allah dengar, semua yang Allah lihat, Allah akan balas, baik maupun buruk. Itu makna ucapan kita ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, yakni Allah mendengar orang yang memujinya. Makanya saya baca Rabbana walakal hamd, ya Allah saya memuji kepadamu. Ya. Maksudnya Allah mendengar orang yang memujinya, yakni Allah mendengar orang yang memujinya, karena itu dia akan memberikan pahala. Maka demikian pula Allah mendengar orang yang mengucapkan ucapan kemaksiatan, dan Allah akan menghukum dia karenanya. Allah Ta'ala melihat orang yang sholat, maka dia akan memberikan pahala kepadanya, sebagaimana Allah melihat orang yang melakukan kemaksiatan, dan Allah Ta'ala pasti akan membalasnya. Ya. Maka jangan seorang muslim berpikir, jangan sekali-kali dia berpikir bahwa dia akan melakukan suatu kebaikan sekecil apapun kemudian akan hilang. Enggak, semua akan ada di hadapan kita pada hari kiamat, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang diperlihatkan eksklusif hanya antara dia dengan Allah, ada yang diperlihatkan terang-terangan di seluruh makhluk. Ini kesalahan dan dosa yang dilakukan seumur hidup dia dilihat oleh semua manusia ketika itu. Ada yang dipermalukan oleh Allah, dan ada yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Demikian pula kalau seorang berbuat kemaksiatan, jangan sampai seorang berpikir ada kemaksiatan yang saya lakukan tersembunyi kemudian akan hilang, menguap begitu saja, tidak ada konsekuensinya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Tidaklah seorang, siapa saja yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar semut, yarah, dia akan melihat balasan kebaikannya. Dan siapa saja yang melakukan amalan keburukan, dosa sekecil apapun, yarah, dia akan melihat balasannya. Ya.
Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan sekali-kali kamu berpikir bahwa Allah akan melalaikan, membiarkan orang berdosa melakukan dosa, dibiarkan begitu saja. Terus tidak ada siksaannya, tidak ada hukumannya, jangan dikira dia lolos. Enggak. Siapa saja yang berbuat dosa dan tidak dihukum di dunia, innama yuakhiruhu liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya menunda siksaannya sampai hari kiamat. Yang jelas, semua orang yang berbuat kebaikan dan keburukan pasti akan melihat balasannya. Karena itulah di sini pentingnya maqam ihsan. Pentingnya maqam ihsan, seorang berbuat apapun dalam keadaan meyakini Allah hadir, yakni Allah mengawasinya, ya, melihatnya dan mendengarnya. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, ya, pada 4 bait selanjutnya berbicara mengenai sikap seorang mukmin kepada sesama manusia. Ini tadi dari awal bait sampai pembahasan al-ihsan, ini semua pembahasan hablum minallah. Ya, semua pembahasan apa? Hablum minallah. Hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Semua dibahas tadi, selesai masalah. Sekarang penulis rahimahullah akan berpindah membahas bagaimana perilaku orang yang berjalan menuju Allah sehubungan hablum minan nas, hubungan horizontal dia antara sama manusia. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Di sini beliau menyebutkan dalam 4 bait syair. Kata beliau rahimahullahu taala, nasahul khaliqata fi ridha bil ilmi wal irsyad wal ihsani, sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani, billahi da'watul masyahidi kulliha khawfan 'alal imani min nuqsani, azaful qulub 'anil syawaghili kulliha qad farraghuha min siwar rahmani. Kata beliau rahimahullahu taala, nasahul khaliqata fi ridha bil ilmi wal irsyad wal ihsani, bahwa mereka ini orang-orang yang berjalan menuju Allah, mereka senantiasa memberikan nasihat kepada makhluk, memberikan nasihat kepada sesama makhluk. Fi ridha, ya, pada keriduan Allah Subhanahu wa taala, yakni senantiasa memberikan arahan, petunjuk, tuntunan, amar ma'ruf nahi mungkar berkenaan dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mereka menasihati? Bil ilmi wal irsyad wal ihsani. Mereka memberikan nasihat dengan ilmu, dengan irsyad, dengan tuntunan, wal ihsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Maka orang yang beriman bukan orang yang mau baik sendiri. Orang yang beriman bukan orang yang mau baik sendiri. Orang kalau merasakan manisnya keimanan, dia ingin agar orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, dalam hadits Anas bin Malik al-muttafaq alaih. Tidak beriman salah seorang sampai dia senang kalau saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia juga dapatkan. Maka orang yang imannya sempurna ketika sudah merasakan manisnya keimanan, ya, merasakan keutamaan berjalan menuju Allah Ta'ala, kebaikan tersebut tidak berhenti pada dirinya. Dia ingin agar juga saudara-saudaranya, ya, juga merasakan hal tersebut, ya. Apakah sesama muslim ataukah orang-orang di luar muslim, dia juga ingin bagaimana orang yang di luar agama Islam merasakan apa yang dia rasakan. Karena itulah dia berdakwah, dia memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena seorang yang sempurna imannya tidak akan iri dan dengki
ketika saudaranya mendapatkan kebaikan seperti apa yang didapatkan. Justru dia akan sangat senang kalau apa yang dia dapatkan berupa kebaikan juga didapatkan oleh saudaranya. Karena itulah dia berdakwah, menyebarkan apa yang diketahui berupa kenikmatan ilmu, kenikmatan ibadah, dia nasihati hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya, dan ini tentunya dibangun di atas sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu dibangun di atas nasihat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Nasihat dalam hal apa? Nasihat dalam hal Allah, dalam syariat Allah. Nasihat yang berkenaan dengan kitab-kitab Allah. Nasihat yang berkenaan dengan Rasul-Rasul Allah. Nasihat kepada pemerintah dan nasihat kepada masyarakat sesama kaum muslimin. Ya. Maka orang, sekali lagi orang yang beriman, dia tidak membiarkan hanya dirinya yang baik. Karena percuma dirinya yang baik kalau orang lain tidak baik. Apa enaknya tidur di, apa enaknya tinggal di satu lingkungan yang cuma dirinya yang baik. Ini orang tidak memahami konsep apa namanya kebahagiaan. Karena itulah Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Al-Fudail ibn Iyad, Al-Fudail ibn Iyad berkata, seandainya saya tahu ada doa mustajabah, saya punya satu doa mustajabah, saya akan peruntukkan untuk penguasa. Seandainya saya tahu bahwa saya punya satu jatah doa mustajabah yang pasti Allah kabulkan, saya akan peruntukkan untuk apa? Peruntukkan untuk pemerintah, bukan untuk saya, bukan untuk istri saya, untuk anak-anak saya, enggak. Seandainya saya punya doa mustajabah, terus saya bilang, ya Allah, masukkan saya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, turunan-turunan saya semua ke dalam surga. Tapi mungkin kamu semua masuk surga, kamu akan masuk surga, dikabulkan doamu. Tapi apa baiknya ketika orang-orang di sekitarmu semua masuk neraka? Tapi kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, seandainya saya punya doa mustajabah, saya tidak peruntukkan untuk diri sendiri, saya tidak akan peruntukkan untuk istri, anak-anak, orang tua, enggak. Saya tidak pakai untuk mereka, saya akan doakan untuk penguasa. Kenapa? Kalau penguasa baik, maka baik semua rakyatnya. Banyak orang yang masuk surga, ya, bukan cuma saya sendiri, banyak orang yang insya Allah masuk surga. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengomentari ucapannya siapa? Al-Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, ya muallimal khair may yajtari wala hadha ghairuk. Wahai sang pengajar kebaikan, yakni mensifati Al-Fudail ibn Iyad, siapa yang bisa melakukan ini kecuali kamu? Ya, kata Abdullah bin Mubarak, siapa yang bisa melakukan ini kecuali kamu? Yani seandainya saya dapat kabar dari Allah saya punya doa mustajabah, mikir-mikir saya kasih pemerintah, mikir-mikir. Ya kan? Seandainya Allah kabarkan kepada kita setiap orang atau kita punya satu doa mustajabah, pasti mikir-mikir mau kasih pemerintah. Tapi lihat orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yang menasihati umat, beliau mengatakan saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Karena kalau pemerintah baik, banyak orang yang baik. Kalau untuk saya, cuma saya yang baik, keluarga saya yang baik, tapi yang lain. Nah, maka orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hanya dirinya yang baik, keluarganya yang baik, tapi apa? Juga menyebarkan, memberikan nasihat agar banyak orang-orang di sekitarnya juga baik. Dengan syarat nasihat yang dia berikan harus dibangun di atas al-ilmi bil ilmi. Yang belum punya ilmu, ya tidak usah menasihati. Ya, nasihati sebatas kemampuan saja, orang-orang terdekatnya, orang-orang di rumahnya. Adapun nasihat dalam skala yang lebih luas, itu dibutuhkan ilmu yang mendalam. Wal irsyad, tuntunan. Wal ihsani, cara menyampaikan nasihat juga cara yang baik. Ya, jangan memberikan nasihat tapi nadanya menghukumi, menyampaikan nasihat nadanya menggurui, menyampaikan nasihat tapi kata-kata yang dia pilih kata-kata kasar. Ya, terus ketika dikatakan kenapa kamu berkata kasar seperti itu, ini nasihat. Kenapa sini? Ini orang berlindung di balik nasihat untuk mencela orang lain. Banyak orang yang seperti ini, mengatasnamakan agama untuk melegalkan perbuatan dia mencela orang lain. Ini kadzib, kedustaan atas nama Allah Ta'ala dan Rasul dan agama Islam. Ketika seorang mengatakan si fulan bodoh, si fulan goblok, si fulan gini, sebut nama-nama binatang, kemudian ketika ditegur dia bilang ini nasihat untuk Allah. Mana ada nasihat yang seperti itu? Nggak ada nasihat seperti itu. Semua orang bisa paham mana bedanya nasihat, mana bedanya mencela.
Orang sekarang tidak bisa tidak bisa membedakan. Dia kira semua nasihat dalam masalah agama, semua peringatan dalam masalah agama, pokoknya kalau sudah masalah agama, nasihat semua namanya. Biar bagaimana lafadznya, bagaimana kata yang dia pilih kasarnya, yang penting itu nasihat, yang penting masalah agama. Enggak. Dan kebingungan masalah ini sudah dari dahulu. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah membuat satu buku khusus tentang masalah ini, Al-Farqu Bainan Nasihati wat Ta'ir. Apa bedanya antara menasihati dengan mencela? Banyak orang tidak tahu. Banyak orang berlindung di balik, dia ingin mencela orang lain. Tapi bagaimana saya cela dia, tapi saya enggak dicela. Berlindung di belakang kata-kata nasihat. Iya, berlindung di belakang apa? Kata-kata nasihat. Ini cuma nasihat. Iya, ini. Lah, nasihat beda. Pemilihan katanya orang menasihati itu beda. Intonasi suaranya orang menasihati juga beda. Cara berbicaranya juga beda, ya kan? Pemilihan bahasa juga beda. Beda antara mencela dengan menasihati. Maka cara menasihati harus ihsan, dengan bahasa yang baik, dengan pemilihan kata yang benar, dengan intonasi suara yang tepat. Ya, bukan untuk menjatuhkan dan merendahkan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sahibul khalaiq bil jusumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani. Mereka ini, orang-orang beriman ini, mereka hanya bergaul dengan makhluk bil jusum, yakni hanya fisik mereka bersama dengan makhluk, tapi roh mereka berada di tempat yang tinggi, yakni selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kalaupun dia harus ngobrol-ngobrol, duduk-duduk santai-santai, duduk-duduk kemudian ngobrol-ngobrol santai dengan orang, cuman badannya tok di situ, hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ucapannya, amalannya terkontrol karena hatinya berhubungan dengan Allah taala, yani terkait dengan Allah taala walaupun fisiknya di manusia. Karena itulah suatu hal yang dimaklumi bersama bahwa untuk mendapatkan hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan yang kuat dengan Allah taala, itu seorang harus mengurangi berbaur dengan makhluk sesama manusia. Harus dikurang-kurangi. Semakin banyak seorang berbaur dengan manusia, semakin lemah ikatannya dengan Allah. Semakin banyak seorang bergaul dengan sesama manusia, maka semakin lemah ikatannya dengan Allah. Dan semakin seorang menyendiri dengan Allah Ta'ala, semakin kuat ikatannya dengan Allah Ta'ala. Karena itulah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, disuruh ditanamkan perasaan cinta untuk bersendiri di gua Hira, khalwat di gua Hira, memutuskan sosialisasi dengan masyarakat untuk membersihkan hati. Karena satu-satunya cara untuk hati ini tersambung dengan, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi interaksi, atau kalau bukan menjauhi, mengurangi interaksi dengan sama manusia. Mengurangi. Itu hal yang mutlak. Seorang kalau banyak berbaur dengan manusia, itu akan melemahkan hubungannya dengan Allah taala. Ya, maka dia hanya berbaur dengan manusia pada hal-hal yang memang mendatangkan manfaat pada hubungan dia dengan Allah, yakni pada hal-hal yang baik, majelis ilmu atau obrolan yang bermanfaat, pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, silakan dia berbaur dengan manusia pada perkara seperti itu. Adapun cuma menghabiskan waktu, ngobrol-ngobrol nggak jelas, obrolan yang tidak penting, masalah politik lah, masalah vaksin lah, diributin misalnya, duduk-duduk ngobrol, membuang-buang waktu, baru tidak ada juga kebijakan yang lahir dari obrolan mereka, tidak ada gunanya, membuang waktu. Ini hanya menjauhkan dia dari keterkaitan hatinya dengan Allah Ta'ala. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa seorang ada 4 hal yang wajib, ada 4 kasrah, ada 4 hal yang terlalu sering mengerjakannya itu menyebabkan hati menjadi mati. Ada 4 hal perkara dunia yang asalnya mubah, boleh dikerjakan, mubah, tapi kalau terlalu sering dikerjakan maka akan mematikan hati, memutuskan kontak hatinya dengan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kasratul akal, atau yang pertama kasratul kalam, terlalu banyak bicara. Terlalu banyak bicara, yakni terlalu banyak bicara pada perkara-perkara yang tidak ada kebaikannya, perkara mubah. Terlalu banyak bicara dalam perkara-perkara yang mubah. Yang kedua adalah kasratul akal,
atau kasratul ta'am, terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan boleh, tapi terlalu banyak, nah ini bisa mematikan hati kalau terlalu sering dilakukan. Yang ketiga adalah kasratun naum, terlalu banyak tidur. Tidur biasa, tapi kalau terlalu banyak tidur itu bisa mematikan hati. Dan yang keempat adalah kasratul mukhalafah, terlalu banyak berbaur dengan manusia. Terlalu banyak apa? Berbaur dan bergaul dengan manusia pada perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah yang tidak ada keuntungannya untuk dunia maupun akhirat. Maka ini hal seperti ini dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi. 6. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, billahi da'watul masyahidi kulliha khaufan 'alal imani min nuqsani. Kata beliau rahimahullahu taala, billahi da'watu, ya, billahi da'watul masyahidi kulliha, ya. Dia menyaksikan al-masyahid, dia melihat segala sesuatu, ya, yakni yang sifatnya bergaul dengan manusia, billah, yakni sesuai semuanya tetap di atas apa? Hubungannya dengan Allah, seperti yang dijelaskan di bait sebelumnya, bahwa hanya tubuh mereka yang berbaur dengan manusia, tapi hati mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, khaufan 'alal imani min nuqsani, karena khawatir imannya akan berkurang. Khawatir imannya akan berkurang. Kalaupun imannya tidak berkurang, minimal modalnya berkurang. Modal untuk membeli surga berkurang dan tidak ada pendapatan sama sekali. Semua manusia yang lahir diberikan modal berupa umur, berupa usia, berupa waktu. Idealnya kalau orang berdagang, kapan keluar modal harus ada yang kembali. Dan bukan sekedar kembali, harus kembalinya lebih banyak. Keluar 500.000 misalnya, harus kembali ya setidaknya 700, 800 misalnya. Kalau keluar 500, kembali 500, itu rugi. Bukan kembali modal juga, rugi. Kenapa? Keluar 500, kembali 500, tapi tidak dihitung waktunya, tidak dihitung tenaganya, keringatnya belum dihitung semua. Berarti kan dia rugi. Rugi tenaga, rugi waktu. Karena sudah keluar 500 plus tenaga plus waktu, cuman kembali 500, rugi dia. Bukan kembali modal itu. Orang yang beruntung hanyalah orang yang pandai dalam berdagang, hanyalah orang yang mengeluarkan modal kembalinya lebih besar dibandingkan modalnya. Kapan keluar modal sebegitu kembali, ya, tidak ada kembali yang sama, maka ini rugi. Maka modal kita berdagang, modal kita untuk berbelanja, yakni untuk membeli surganya Allah Ta'ala yang tersebut dalam Quran, ya, modal kita untuk membeli surga adalah umur. Maka umur kita kalau kita keluarkan, itu ibarat kita mengeluarkan modal. Bagaimana caranya modal saya keluar? Ada keuntungan kembali kepada saya semakin mendekat kepada surga. Karena itulah menghabiskan umur pada perkara-perkara yang mubah itu kerugian. Memang dia tidak berdosa, tapi juga tidak dapat pahala. Memang dia tidak mendekat kepada neraka, tapi juga tidak mendekat kepada surga. Keluar modal umurnya dan dia tidak mendekat kepada surga, rugi. Ya. Rugi. Karena itulah perkara-perkara yang mubah harus dikurang-kurangi. Yang mubah dilakukan hanya karena memang kebutuhan, makan, minum, tidur, berolahraga. Mana ada santri misalnya tiap hari olahraga? Bukan, itu mau waktu. Tidak ada orang belajar agama seperti itu. Olahraga itu cuma sekali sepekan, refreshing misalnya. Kalau tiap hari olahraga, satu hari 2 jam, 3 jam, itu membuang waktu, membuang umur. Ya, membuang umur. Ya. Jadi perkara-perkara mubah dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhan. Sayang kalau umurnya terbuang begitu saja dan tidak ada maslahat akhirat yang kembali kepadanya. Memang mubah, tidak berdosa, tapi juga tidak dapat pahala dalam keadaan umurnya sudah keluar dan tidak akan kembali lagi kepada dirinya. Ya.
Seandainya sekarang ada orang yang mengatakan kepada kita, seandainya umur bisa dijual, terus ada orang datang kepada kita bawa satu koper uang 1 miliar, dia bilang saya beli umurmu 1 bulan, enggak satu minggu saja, berkurang umurmu 1 minggu, mau nggak saya kasih koper ini 1 miliar untuk 1 minggu umurmu? Ya, saya pikir tidak akan ada orang berakal yang mau terima. Tidak ada orang berakal yang akan menyerahkan satu pekan dari umurnya, berkurang umurnya 1 pekan hanya untuk 1 miliar. Hanya orang bodoh yang akan melakukannya. Sementara sebagian orang sekarang, terutama pemuda kaum muslimin, kadang orang tuanya juga ikut-ikutan, ya, menghabiskan di depan layar, di depan HP berjam-jam, umurnya dikasih gratis kepada para pembuat game, para pembuat ini, dihabiskan umurnya di situ gratis, nggak dibayar dia. Ya, seandainya dikasih 1 miliar untuk mengurangi umurnya 1 pekan, dia tidak mau. Tapi kenapa dia mau kasih umurnya gratis kepada hal seperti itu? Ya, dihabiskan umurnya pada perkara-perkara apa? Seperti itu. Yang untung siapa? Yang bikin game. Kamu keuntunganmu apa? Gak ada apa-apa. Umurmu terbuang percuma. Ya, umurmu terbuang percuma. Maka perkara-perkara mubah ini musuhnya orang yang apa? Musuhnya orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mubah tidak berdosa, betul tidak berdosa, tapi memperbanyak hal tersebut itu merugikan. Memperbanyak hal mubah itu apa? Merugikan, karena umurnya terbuang, umurnya keluar dari dirinya dan tidak akan kembali umur tersebut dalam keadaan dia tidak mendekat kepada surga. Sungguh merupakan kerugian. Ya. Dan tanya semua orang pada hari kiamat kelak, ketika sudah masuk di surga, ketika sudah masuk di neraka, ditanya mau apa? Orang masuk surga, di dalam surga ditanya kamu mau apa? Yang masuk neraka ditanya kamu mau apa? Jawabannya apa? Sama, mau tambahan waktu. Itu saja jawabannya. Orang beriman mengatakan, saya masih mau kembali ke dunia biar saya tambah-tambah ini ibadah saya. Ya, kalau saya tahu begini nikmatnya, saya akan tambah ibadah saya. Saya minta tambahan waktu kembali ke dunia supaya saya bisa menambah ibadah. Yang orang di neraka juga bilang, saya juga minta tambahan waktu kembali ke dunia supaya saya bisa bertobat. Waktu. Jadi semua yang diharapkan oleh penghuni surga dan penghuni neraka ketika itu waktu. Sementara kita sekarang punya waktu dan kita membuang-buang begitu saja. Ya. Kita buang-buang begitu saja. Karena itulah sebagian ulama ya mengatakan, wahai jiwaku, coba kamu berangan-angan. Yang namanya angan-angan kan tidak ada yang mustahil ya, bisa jadi terjadi. Bisa jadi itu betul-betul terjadi. Angan-angan kamu. Coba kamu deh berangan-angan, seandainya kamu masuk neraka sekarang. Dia bilang sama dirinya, wahai jiwaku, coba kamu berkhayal kamu masuk dalam neraka. Sekarang ini kamu masuk dalam neraka, kamu mendapatkan siksaan, kamu ini dan itu. Dan itu khayalan, bukan khayalan yang mustahil. Bisa jadi betul-betul dia masuk neraka, bisa jadi. Tapi coba sekarang kamu berkhayal dulu deh. Berkhayal kamu dalam neraka sekarang, mendapatkan siksaan, merasakan panasnya, racunnya. Kemudian malaikat bertanya kepada kamu, apa yang kamu inginkan? Kira-kira wahai jiwaku, apa yang akan kamu jawab? Kemudian alim ini mengatakan, tentu wahai jiwaku, kamu akan meminta kepada Allah agar dikembalikan kemana? Ke dunia agar bisa beramal soleh. Kata beliau, wahai jiwaku, sekarang kamu tidak perlu meminta kepada Allah. Sekarang kamu masih di dunia. Buktikan kata-katamu. Buktikan kata-katamu. Seandainya kamu masuk neraka, kamu janji-janji kepada Allah, ya Allah, saya janji kalau saya dikembalikan ke dunia, saya akan beramal soleh. Nah sekarang itu belum kejadian, tapi itu bisa jadi kejadian. Jangan tunggu itu terjadi untuk berjanji kembali ke dunia. Sekarang kamu masih di dunia. Buktikan sekarang kata-katamu itu. Buktikan. Jangan nanti masuk neraka baru janji-janji kepada Allah mau kembali ke dunia. Sekarang masih di dunia. Buktikan memang dari sekarang. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena manusia itu hanya terdiri dari waktu-waktu. Ya. Kapan waktunya sudah habis, sudah selesai, dan waktu yang keluar darinya tidak akan kembali kepada dirinya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, azaful quluba anish syawaghili kulliha qad farraghuha min siwar rahmani. Ya. Dia
mengosongkan hatinya dari semua kesibukan. Ya, dia memalingkan hatinya dari semua kesibukan, dan dia fokuskan, kosongkan hatinya untuk hanya fokus kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menyimpulkan mengenai hubungan sesama manusia. Orang beriman ketika bertemu dengan sesama manusia, ya tadi, dia memanfaatkan hubungan tersebut dengan untuk melahirkan kebaikan, Itu pun ya segala sesuatu muamalahnya dengan sama manusia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah taala, dia meminimalisir pergaulan dan kumpul-kumpul seperti itu. Dia kurang-kurangi. Ya, karena itu memudaratkan dirinya. Ya, azaful quluba 'anil syawaghil kulliha. Dia mengosongkan hatinya dari semua kesibukan semuanya. Ya, dan dia fokuskan hatinya hanya untuk Ar-Rahman, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan berkenaan dengan hubungan antara seorang yang beriman dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian dua bait yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, ini masih menjelaskan ini masih sehubungan dengan bergaul antara sama manusia ya. Kata beliau rahimahullahu taala, harakatuhum wa humumuhum wa huzumuhum lillahi la lil khalqi wasyaitani ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Beliau menutup bait syair ini, manzumah ini, dengan dua bait yang terakhir. Kata beliau, setelah menjelaskan bahwa orang yang beriman cuman fisiknya bersama dengan manusia, ya, 6, itu pun pada perkara-perkara yang bermanfaat, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hatinya dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia kosongkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kapan tidak diisi dengan zikir kepada Ar-Rahman, maka akan diisi oleh zikir kepada syaitan. Cuman dua. Kalau hati tidak diisi dengan yang baik-baik, maka dia akan diisi dengan yang buruk-buruk. Karena itulah, di antara penyakit yang paling berbahaya yang menimpa seorang muslim adalah menganggur, menjadi pengangguran. yakni ada waktu kosong, tidak ada kegiatan. Itu hal yang berbahaya. Ya, terserah mau, yakni daripada bengong menghayal begitu, mending pergi main bola, masih mending. Ya, daripada enggak ngapa-ngapain gitu, melamul saja, melongo saja, tidak ada kegiatan, tidak ada kerjaan, buang waktu, masih mending ada kegiatan. Kenapa? Karena hati ini, namanya hati kan kolbun, selalu berbolak-balik. Nah, dia kalau tidak seperti itu, tidak bekerja. Ya. Nah, hati kalau tidak bekerja tumpul. Hati kalau tidak bekerja tumpul. Maka karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya sangat benci orang yang pengangguran, gitu, yang tidak ada kerjaan. Ya. Mau berdagang, mau bertani, terserah, yang penting ada kegiatan. Jangan tinggal di rumah tidak ada kegiatannya, misalnya. Harus ada seperti itu, karena kalau hati enggak disibukkan dengan zikir kepada Rahman, maka diisi oleh zikir kepada syaitan. Tubuh kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, dia akan disibukkan dengan apa? Dengan kemaksiatan. Kan begitu saja. Ya. Karena dan ini hal yang sangat penting. Ya. Dan ini pengalaman pribadi dan hal yang saya kira mujarrab, banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Terutama di pondok-pondok pesantren, ya. Iskal, muskilat, permasalahan, problema, ya, di pondok-pondok pesantren itu akan muncul satu persatu ketika banyak waktu kosong. Ya. Tidak ada pelajaran, kosong, nggak ngapa-ngapain, ya. Munculnya di situ masalahnya. Maka selayaknya hal-hal yang seperti ini harus dijaga. Jangan sampai ada waktu kosong yang membuat tulab itu kemudian tidak tahu harus ngapain sudah. Akhirnya bengong ini dan seterusnya. Ini tidak bagus. Nah, maka jangan sampai hati itu faraq, hati itu kosong. Selalu ada kerjanya. Hati itu selalu beraktivitas dalam perkara dunia atau perkara akhirat. Yang penting dalam perkara yang baik. Yang penting dalam perkara yang baik.
Nah, karena kapan dia kosong, tidak ada kegiatan, yakni tidak ada hal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hati akan mendekat kepada zikir, ya, kepada apa, syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan ikutkan padanya setan, yang setan ini menjadi korinnya, mengikuti dia kemanapun dia berada. Ya. Maka hendaknya seorang muslim, ya, memfokuskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum. Harakat gerakan mereka, harakatuhum wa humumuhum, himmah mereka, wa uzumuhum, azam mereka. Tiga ini. Ya. Harokat, yang dimaksud dengan harokat di sini adalah sekedar mujarradul iradah, sekedar mau. Saya mau ini. Kalau baru sekedar mau, itu namanya harokah, harokatun nafs, gerakan jiwa. Yani sekedar mau, itu namanya harokah. Kalau misalnya kemauannya ini sudah berbarengan dengan tekad yang kuat, itu namanya alham. Alham, yani bukan sekedar mau lagi, tapi sudah tekad, dia akan bertekad, dia akan mengerjakan. Dan kalau dia sudah mulai melakukan sebab-sebab untuk meraih apa yang diinginkan, itu namanya al-azm. Namanya al-azm. Jadi harakah baru sekedar mau iya gitu, mau tidak, ya sekedar mau, sekedar punya kemauan, itu namanya harakah. Kalau mau betulan, betul-betul kuat kemauannya mau itu namanya alham. Ham. Kalau sudah diiringi dengan gerakan, ya sudah diiringi dengan amalan untuk mewujudkan yang dia mau itu namanya apa? Al-azm. Kata Abu Tulis rahimahullahu taala, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum. Harakatnya orang beriman, himmah mereka, azm mereka, lillahi la lil khalqi wasyaitani. Semuanya untuk Allah, bukan untuk makhluk dan juga bukan pula untuk setan. Ya, bukan untuk makhluk dan bukan untuk setan. Nah, inilah hasil akhir ketika seorang sempurna dari semua melaksanakan semua manazil yang disebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam hadits qudsi tentang wali tadi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la uidanna. Kata Allah Ta'ala, kalau saya sudah mencintai seorang hamba, saya yang akan menjadi pendengarannya yang dia melihat dengannya, saya akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, saya akan menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya, saya akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Kalau dia minta kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku akan berikan perlindungan. Ini orang yang sudah sampai dalam taraf seperti ini, harakatnya, himmahnya, azamnya semua untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk dan juga bukan pula kepada syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, dan sebelum kita membacakan bait yang terakhir, tentu saja semua penjelasan yang kita jelaskan di sini semua perkara-perkara yang sangat berat. Ya. Ini saya juga menyampaikan seperti ini cuman baca buku teori toh. Ya. Pengamalannya belum tentu bisa diamalkan secara utuh. Ya. Di sini hanyalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa jadi saya tidak bisa mengerjakan, ada antum yang bisa mengamalkannya, ya saya dapat pahala dari situ juga. Setidaknya ini yang bisa yang kami lakukan hanya seperti ini. Jadi ini bukan training dari orang yang sudah berhasil melakukannya, bukan sama sekali. Ya. Ini hanya menyampaikan teori, ya sama seperti sabda Nabi SAW, rubba muballagin au amin sami'. Bisa jadi ada orang yang mendengarkan, dia lebih bisa mengamalkannya dibandingkan yang menyampaikan. Ya, maka ini semua teori-teori tentang masalah ini, tentang masalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, teorinya sudah kita paparkan, tinggal prakteknya. Dan hendaknya seorang muslim hirs, ya bersemangat, karena ini perkara yang penting. Dan kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, ya semangatlah,
ya, keluarkan semua potensi dan kemampuan yang kamu miliki untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat bagi kamu, dan tidak dilakukan semua poin-poin yang tersebut dalam manzumah ini semuanya adalah kebaikan, semua adalah manfaat, maka hendaknya setiap muslim dan muslimah ya semangat untuk mengerjakannya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menutup manzumahnya ya dengan mengatakan bahwa ya ni'mar rafiqu li talibis ni'mar rafiqu li talibis subulil lati tufdi ilal khairati wal ihsani. Orang yang sudah melaksanakan semua yang disebutkan di atas, dia adalah ni'mar rafiq, dia adalah teman perjalanan yang baik, sebaik-baik teman perjalanan untuk menempuh subul, menempuh jalan-jalan. Menempuh apa? Jalan-jalan. Yang mana jalan-jalan ini tufdi ilal khairati wal ihsani, mengantarkan kepada kebaikan dan ihsan. Di sini ada satu hal yang butuh digarisbawahi, bahwa untuk menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala itu mutlak dibutuhkan kawan. Tidak bisa seorang sendiri. Tidak bisa seorang sendiri. Karena perjalanan menuju Allah ini amalan yang sangat berat, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ya. Dan demikianlah sifatnya dalam syariat Islam. Amalan-amalan yang sifatnya berat dikerjakan, itu Islam mensyariatkan yang namanya amal jama'i. Apa itu amal jama'i? Amal yang dikerjakan secara kolektif. Karena itulah ada namanya sholat berjamaah. Karena kalau sholat sendiri-sendiri berat, dipermudah dengan sholat berjamaah. Karena itulah orang puasa itu bersamaan semuanya, bersamaan. Karena puasa sendiri-sendiri, ya jelas sekali kan bedanya, gampangnya itu puasa Ramadan dibandingkan puasa Senin Kamis. Senin Kamis susah sekali puasa. Kenapa? Sendiri, ya sendiri. Maka semua tujuan-tujuan yang berat, tujuan-tujuan yang tinggi tidak bisa dipikul sendiri, butuh teman. Butuh apa? Teman. Ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad ucapan yang berat. Nah, yang namanya berat tidak bisa diangkat sendirian, harus bersama dengan yang lain. Maka butuh teman. Ya. Butuh apa? Butuh teman. Nah, teman yang kita mau cari di sini bagaimana kriterianya? Nah, karena teman itu ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya suhbatul manfaah, persahabatan yang dibangun di atas dasar manfaat. Maksudnya saya bersahabat dengan dia, berkawan dengan dia karena saya bisa berikan manfaat kepada dia, dia juga bisa berikan manfaat kepada saya. Nah, persahabatan seperti ini bukan ini yang kita cari. Kenapa? Karena persahabatan yang dibangun di atas manfaat itu akan berakhir ketika manfaatnya juga selesai. Misalnya persahabatan karena musyarakah, kumpul-kumpul modal untuk usaha. Persahabatan karena mudharabah. Ya, kapan sudah selesai bagi hasilnya mudharabah kembali modal, tidak pernah ketemu lagi tuh. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada tidak ada lagi tujuan yang ingin diraih. Itu namanya suhbah lil manfaah. Bersahabat hanya dibangun di atas kemanfaatan saja. Nah, bukan sahabat seperti ini yang kita butuh untuk perjalanan menuju Allah. Yang kedua ada suhbatul ladzah. Ya. Persahabatan yang dibangun di atas dasar kenikmatan, yakni maksudnya kita bersahabat dengan dia semata-mata misalnya karena satu hobi dengan dia, ya. Satu hobi dengan dia, jadi kita sama-sama menyukai sesuatu hal yang sama yang kita lakukan. Misalnya ini persahabatannya anak-anak komunitas geng motor. Ya. Sama-sama suka motor ya, kumpul-kumpul, atau yang sama hobinya lah, teman-teman yang pesepeda. Nah, itu suhbah karena apa? Lezat, menginginkan atau menyukai hal yang sama. Nah, bukan teman ini juga yang kita cari dalam beragama. Kenapa? Karena kalau ada tiba masanya kita sudah tidak suka lagi dengan hobi kita, dengan apa yang biasa kita lakukan, ada masanya kita akan berhenti. Sudah, kalau berhenti juga persahabatan. Yang ketiga ada suhbatul fadilah. Ya, saya lupa ibarat detailnya, secara umum seperti itu. yakni persahabatan yang dibangun di atas mengejar satu kemuliaan yang sama. Nah, persahabatan yang dibangun di atas apa? Mengejar suatu fadilah, keutamaan yang sama. Yang namanya fadilah di sini keutamaan akhirat tentunya.
Namanya kalau kita bersahabat karena sama-sama mengejar keutamaan akhirat, kapan selesainya? Ya nanti di akhirat. Di dunia akan langgeng terus persahabatan itu. Kenapa? Karena selama mereka belum sampai dalam fadilah yang mereka targetkan, mereka akan bersama terus. Mereka akan bersama terus. Nah, teman seperti ini yang kita cari dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Sama-sama kita targetkan, kita harus menuju Allah, ya, sama-sama fadilahnya sama. Kita mencari teman seperti ini, ya. Dan teman seperti ini sedikit, tidak banyak. Teman seperti ini sedikit, tidak banyak, ya. Butuh, ya. Maka seorang ketika melihat bersahabat dengan seorang, dia harus melihat ini teman saya ini jenisnya yang mana, 1, 2, 3. Karena banyak orang yang terlalaikan dari hal yang baik hanya karena temannya, ya. Hanya karena apa? Teman, salah pilih teman, salah pilih sahabat yang tidak mendukung dirinya dalam kebaikan. Nah, maka intinya di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan di bait yang terakhir bahwa kalau kamu mendapati orang-orang yang seperti ini sifatnya, dia adalah nikmar rafiq, dia adalah teman perjalanan menuju Allah, dia adalah sebaik-baik teman untuk berjalan menuju Allah. Dekat-dekat sama dia, dekat-dekat sama dia, temani dia dalam perjalanan, minta dia menemani kamu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan di depan sangat berat, ya. Semakin banyak teman, semakin rame-rame, ya, berjalan di jalan yang sama, maka semakin mudah beban yang akan dialami di tengah jalan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Segera cukup, alhamdulillah kita selesaikan Mandhumah As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.